Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bertemu lagi ya, seperti biasanya kita mempelajari diri ya. Kita mengikra diri, baca diri ya, yaitu tunggal diri pada diri. Diri yang satu ya, diri yang tunggal. Jadi satu pada sejatinya hidup ya. Jadikan satu pada sejatinya ya. Itu yaitu hidup. Hidupnya Allah, bukan hidupnya kita. Manusia itu tidak pernah hidup ya. Allah yang hidup. Manusia itu tidak pernah melihat, Allah yang melihat. Manusia itu tidak pernah mendengar, Allah yang mendengar. Manusia itu tidak pernah berkuasa, Allah yang berkuasa. Manusia itu tidak pernah berkehendak, Allah yang berkehendak. Sebagai bukti nyata, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada dayanya manusia itu selain daripada hidup yang berdaya, selain daripada Allah yang berkuasa dan berkehendak. Dengan beserta zat ya, kita harus merasa bareng dengan zat itu ya. Kita memuja dan memuji, menyebut Allah ya, kita harus merasa bareng ya. Setiap berkalam memuja dan memuji ya, yaitu Rahman dan Rahim secara luar dan dalam, secara zahir dan batin. Yang ada pada alam sagir, di alam yang ada pada dalam diri maksudnya ya, dan berikut yang ada pada luar diri alam nyata ini. Bareng sebenarnya ya. Rahim yang maha mengasihi pada akhir hayat. Yang rahim itu ya, rahim yang maha mengasihi pada akhir hayat, akhirnya hidup ya. Dialah yang mengasihi ya. Yang tiada pernah ada putusnya memuja dan memuji pada diri. Tidak pernah putus ya. Yaitu Allah puja-puji diri, Allah sembah diri, Allah ingat diri ya. Allah zikir diri. Sebenarnya segala-galanya kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah maksudnya ya. Itulah yang disebut dengan puji kodim bagi kodim ya. Allah memuji pada dirinya sendiri. Allah mengingat dirinya pada dirinya sendiri. Allah menyembah dirinya pada dirinya. Allah menyebut dirinya pada dirinya. Itu Allah melihat, mengkalamkan dirinya ya pada dirinya sendiri. Begitu. Dia adalah ratu yang menguasai pada alam jagat ya. Dialah ratu kehidupan ya, raja kehidupan ya, datu yang hidup maksudnya ya. Itu dialah raja kehidupan atau ratu kehidupan, nyawa yang dimaksud ya. Yaitu nyawa atau hidup pada hawa, yaitu udara atau angin faktanya. Nah, itu angin faktanya, nyatanya pada wanita tempat hidup itu, sehingga menjadi banyaklah wanita. Maka ada huwa ya, dia yang memenuhi alam semesta berikut pada alam sagir, alam kabir, alam yang luas daripada alam nyata. Nah itu
Di situ tempatnya ya. Karena semua ini membutuhkan udara ya. Tumbuhan membutuhkan udara untuk bernapas, menjadi napas hidup ya. Semua membutuhkan udara, manusia, binatang, tumbuhan. Ikan pun sekalipun di dalam air tempatnya ya, dia membutuhkan udara, membutuhkan angin, membutuhkan untuk bernapas, membutuhkan kesempurnaan hidup. Maka ada laki dan perempuan ya, Adam dan Hawa ya, badan berjumpa dengan nyawa. Sebenarnya, wahai Allah Ratu sealam ya. Alam ya, alif itu Allah, lam itu tiada Allah selain Allah ya, tauhid jadinya. Mim manusia, rahasianya rasa, menjadi rasulnya rasa, rasul rahasianya rasa ya. Bismillah ya, dengan nama Allah. Nah, itu yang maha kasih dan maha sayang. Manusia yang satu rupa atau tunggal wujud ya. Manusia itu satu rupa, tunggal wujud, tunggal kalam, tunggal kehendak, tunggal segala-galanya. Berantai sambung menyambung menjadi satu ya. Itulah hidup. Sejati tunggal pada zat laisa kamislihi syai'un. Sebenarnya tunggal sebenarnya semua ini ya. Maka satukan sekalian, tunggalkan sekalian. Menjadi satu nama, Allah namanya. Begitu. Satu wujud pada Allah. Satu kehendak pada Allah. Satu kalam, satu tunggal semuanya. Begitu. Tunggal rasa atau rahasia di dalam rasulmu. Ya. Maka ada firman di dalam diri, kamu juga aku. Bahwa huwallah, dia itu adalah Allah juga. Anallah, aku adalah Allah juga yang satu. Maksudnya, di dalam yang banyak itu adalah satu, di dalam yang satu itu adalah banyak sebenarnya. Manusia manunggalnya rahasia pada diri zahir dan batin. Setunggal sebenarnya rahasia itu. Allah yang menjadi rahasia hidup. Begitu. Atau satu rasa, satu rupa, satu hidup. Ya. Satu kuasa. Satu sebenarnya semuanya ya. Tunggal semuanya. Begitu. Itu semua harus bisa saling pandang memandang. Ya. Agar bisa menjadi Allah pandang diri sebenarnya. Allah pandang diri, Allah dengar diri, Allah kalam diri. Nah itu. Allah lihat diri. Semuanya itu adalah Allah. Allah kenal diri pada diri. Ya. Allah ingat diri pada diri. Ya. Allah nyatakan diri pada diri. Allah puja-puji diri pada diri. Allah sebenarnya yang memuji Allah yang mendengar ya. Allah yang melihat ya. Baru namanya innalillah ya. Dari Allah. Nah itu semua itu dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah dan semua itu disertai dibarengi dengan Allah. Khalaqal insanu wan nurul insan. Semata-mata yang menjadi cahaya pada diri manusia itu adalah malaikat sebenarnya. Termasuk ke-10 malaikat itu. Ya, tapi yang sangat berpoin adalah 4 malaikat. Ya, itu saudara kita. Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Cahaya hidup. Dia sudah yang menjadi cahaya kehidupannya manusia. Cahaya rasa. Dia sudah yang merasa-rasa.
di dalam cahaya wujud sehingga menjadi berwujud, ya. Malaikat itu cahaya manusia. Itu dialah yang menerangi pada diri insan. Tetapkan yang sama rupa itu di dalam wujud yang nyata. Itu. Bako billah, tenggelam kepada Allah. Lenyap, ya. Itu. Kita harus lenyap, tenggelam. Itu namanya makam binasa. Ya. Tenggelamkan di dalam diri Allah. Tiadakan yang zahir, ya. Tiadakan yang zahir. Yang ada hanyalah batin, dalam, ya. Itu, panakkan yang zahir, bakokkan yang zahir, tenggelamkan yang zahir, lenyapkan yang zahir, tiadakan yang zahir. Menjadi batin yang berkehendak, menjadi batin yang berkuasa, menjadi batin yang berkalam, menjadi batin yang memandang, melihat, berkuasa, dan lain sebagainya. Sesungguhnya yang sama rupa itu, ya, ada pada diri manusia, tunggalkan itu. Semua pada diri, ya. Tunggalkan, satukan semua pada diri. Yang ada pada diri zahir adalah penduduk baru, yang datang baru. Yang ada pada batin itu adalah penduduk lama atau aslinya. Begitu saja. Karena Allah lah yang aslinya, atau zat itu atau hidup itu yang tunggal dengan sendirinya. Kita sangat dikasih sayang oleh saudara kita, tapi kita tidak pernah mengerti akan saudara kita. Nah, itu termasuk roh, nyawa, hati, dan jasad, Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, ya. Zat, sifat, asma, dan af'al, mim, ha, mim, dal, Muhammad bunyinya pada zahir. Begitu, nyata jadinya tajali dari tidak terlihat sampai menjadi nampak jelas di hadapan pelupuk mata kita. Akan tetapi kita tidak pernah menghiraukan dia, ya. Yang dalam, yang batin, maksudnya tidak pernah kita membaca, ya, membaca diri. Tidak pernah kita mengikro diri, ya. Tidak pernah kita melihat batin kita, diri yang dalam, ya, sedalam-dalamnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mari kita sama-sama membaca diri, ya. Mari kita sama-sama membaca diri dengan melalui pengkajian ini. Maknakan pada diri, ya, selidiki, ya. Nah, apa yang harus kita baca? Apa yang harus kita pelajari pada diri? Nah, itu. Apa usul asal kejadian diri? Kalimah apa yang menjadikan diri sehingga menjadi insan atau manusia? Bismillah sebenarnya, ya, dengan nama Allah. Nah, itu. Karena semua itu datanya dari Allah dan semua itu akan kembali tetap kepada Allah yang Esa, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan kalimat Tuhanmu yang menjadikan, yaitu Rahman dan Rahim. Titik ba. Dengan aku akan ada apa saja yang telah ada, dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Yang sudah ada, yang belum ada itu ada dari batin, sebenarnya dari dalam, ya. Karena batin itu yang mengelola, batin itu yang mengadakan, dan batin itu yang mentiadakan segala sesuatu. Sehingga raga kita ini penuh dengan huruf-huruf dari alif sampai ya, hurufnya manusia, ya. Karena di dalam diri manusia itu tempat satu-satunya rahasia, ya. Rahasia sebenarnya di dalam diri ini. Bumi, langit, gunung,
maupun apa saja ya, tidak akan mampu menerima ya, tidak akan mampu untuk menerima ismunya Allah, rahasianya Allah. Akan tetapi manusialah yang mampu seperti itu. Zat sifat asma dan af'al tidak pernah berpisah dari dalam diri manusia. Tidak pernah jauh ya. Nah itu. Sabda Rasulullah. Kejarlah duniamu. Seakan-akan kita akan kekal. Tapi jangan lupa akhirat juga harus imbang ya. Nah itu. Maka dunia dan akhirat harus berimbang. Contoh kalau kita tidak mencari rezeki, tidak makan. Seperti itulah contohnya. Kalau kita tidak mau belajar ilmu, tidak paham keilmuan. Kalau tidak mau sembah, berarti bagaimana kita mau mendekat kepada pencipta kita. Seperti itu. Maka serahkan segala-gala apa yang ada pada diri kita. Begitu. Kecuali hanyalah Allah saja. Nah itu. Jika kita mau kembali kepada Allah, tentu ada dua jalan ya. Dua jalan. Terserah kita pilih jalan yang baik atau jalan yang kurang baik. Itu tergantung kita ya. Sunnatul Rasul adalah perjalanan hidup daripada Rasulullah ya. Seperti syariat, tarekat dan hakikat. Itu cara perjalanan hidupnya Rasulullah. Yang menjadi rohnya Rasulullah adalah roh idapi sebenarnya. Karena Rasulullah selalu menghidupkan roh yang suci ya. Nah itu, jika kita menghidupkan roh idapi, maka manusia selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia, maka jagalah akhlak ya. Jagalah adab kita kepada sesama manusia. Jika pernah berbuat salah kepada manusia, mintalah maaf kepada manusia itu sendiri. Bukan minta maaf kepada Allah. Bukan minta ampun kepada Allah. Mintalah maaf kepada manusia. Karena sesungguhnya rahasia Allah itu ada pada diri insan ya. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia tempat rahasianya Allah. Akan tetapi sebaliknya ya, kita membuka jalan-jalan kemaksiatan, jalan-jalan yang tidak baik maksudnya ya. Jika kita mau gaib ya, tiadakan diri zahir, lenyapkan, tenggelamkan, bakokkan zahir ini, panakkan. Kalau mau gaib, lenyap pada diri batin, yang nampak pada diri adalah yang batin. Itu caranya ya. Yang nampak itu hanyalah yang batin. Begitu. Bagaimana cara kita membedakan yang zahir dan batin ya? Mana yang terlihat, itulah yang batin. Ya, itulah yang zahir. Mana yang tidak terlihat, itulah yang batin. Seperti contoh, pelihat tidak terlihat, pendengar tidak terdengar, tidak terlihat ya. Kalam tidak terlihat. Nah, itu cara membedakan. Kalau telinga nyata terlihat ya. Nah itu, mulut nyata terlihat, tapi bukan mulut yang berkalam, bukan telinga yang mendengar, bukan mata yang melihat, bukan tangan yang memegang. Allah kumpulnya. Begitu. Kita harus bertekad, kita harus nekat ya. Bagaimana caranya supaya keilmuan itu mudah dipahami? Kita harus merincikan seperti ini cara perinciannya. Begitu. Sifat Rahman dan Rahimnya Allah ya, luar dan dalamnya Allah, kasih dan sayangnya itu di mana kita menempatkan ya. Kalau ilmu ini merupakan pusaka ya. Ilmu kemakrifatan maksudnya
merupakan ilmu pusaka yang kita ditinggalkan oleh sesepuh-sesepuh kita zaman-zaman terdahulu. Ya. Maka inilah suatu ilmu yang harus kita wariskan, ya. Nah, itu harus kita legendakan. Ilmu ini maksudnya, kalau sudah masuk di YouTube maksudnya mungkin menjadi melegenda, ya. Karena kalau saya tidak ajarkan, kalau saya rahasiakan terus ilmu ini, nanti tidak ada yang melanjutkan maksudnya. Maka kebanyakan ilmu itu dirahasiakan dan dirahasiakan sehingga akhirnya pemiliknya adalah tua, meninggal. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Seperti itu sebenarnya keilmuan. Nah, barang siapa yang betul-betul bertekad dalam keilmuan ini, ya, paham betul maksudnya, ya. Maksud dan tujuan daripada keilmuan ini tidak pernah lepas lupa kepada hidup, ya. Ya. Rupa dan rasa serta mengikuti kehendak, gerak dan napas serta menjalankan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, termasuk musyahadah, mukasafah dan mahabbahnya sampai mu'attabah pun harus dijalankan, karena semua itu adalah mendatangkan zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jasadu baitur roh war rohu baitul ana. Nah, di dalam jasad tempatnya roh, di dalam roh tempatnya hidup itu. Di dalam jasad, ya. Itulah tempat kesempurnaannya. Disitulah tempatnya Muhammad yang nyata tajalli, ya. Yang disebut Muhammad, tempatnya tajalli itu di dalam diri, di dalam jasad. Di situ. Zat itu adalah rupa, ya. Zat itu adalah rupa sebenarnya atau wujud, ya. Wujud yang satu. Di dalam zat tempatnya rasa sebenarnya, ya. Manusia itu berupa-rupa tapi tetap tunggalkan menjadi satu rupa sebenarnya. Manusia berasa-rasa tapi tetap jadi satu rasa. Di alam ini penuh dengan kehidupan, ya. Penuh dengan kehidupan. Tetap tunggalkan menjadi satu hidup. Penuh dengan wujud. Tapi satukan menjadi satu wujud. Penuh dengan kalam. Tapi satukan menjadi tunggal kalam. Penuh dengan pelihat, ya. Semua bisa melihat. Tapi tunggalkan menjadi satu pandangan, yaitu Allah tempat kumpulnya. Begitu. Apa yang dimaksud dengan Ka'bah, ya? Ka'bah fil ardi, ya. Lambang rumahnya Allah. Ya. Tempat rumahnya Allah. Kalbu mukminin sebenarnya. Hati orang yang mukmin, tempatnya Allah. Tentu sekali lambang-lambang itu semua ada pada raga manusia sebenarnya. Maka manusia itu menjadi rahasia, ya. Maka adanya yang disebut dengan cahaya raga sebenarnya itu. Marilah kita sama-sama mengingat kepada yang pemberi pengingat, ya. Kita harus etekadkan, ya. Pastikan, ya. Kita harus etekadkan. Tidak bisa sekalipun kita selalu menyebut nama Allah, ya. Tidak bisa sampai kita kepada Allah sekalipun kita kuat menyebut kepada Allah, kalau kita tidak etekadkan maksudnya. Allah itu adalah raja sebenarnya, raja keadilan, ya.
Allah itu adalah raja keadilan, rajanya manusia yang bertahta di dalam kalbu sebenarnya ya, di alam sagir ya, di alam sagir. Sekalipun di alam yang luas nyata ini, di situ juga tempatnya. Maka sekalian tunggalkan, ahadkan, esakan menjadi Allah namanya. Begitu. Ibadah tanpa paham ilmu itu sia-sia sebenarnya. Sabda Sayyidina Ali, aku tidak menyembah Tuhanku jika aku tiada mengenal dia. Nah, itu Sayyidina Ali tidak mau menyembah Allah jika ia tiada mengenal dan tiada melihat dia. Nah, jika tidak dilihat juga tidak mau disembah oleh Sayyidina Ali. Berarti kalau kita mengambil ukuran seperti itu, berarti Allah itu terlihat, nampak jelas di hadapan mata sebenarnya. Sembah di dalam keajaiban itu adalah sembah yang tiada berkeputusan sebenarnya ya. Ikuti gerak tubuh ya. Ikuti gerak badan, ikuti kehendak ya. Semua itu diingat maksudnya. Itu. Semua kita harus ingat. Kemana saja kita menghadapkan wajah ya. Disitulah tempatnya Allah ya. Kemana saja. Jika kita betul-betul mengenal kepada Allah, tidak akan diberikan kesusahan sebenarnya ya. Kalau betul-betul kita mengenal kepada Allah. Kebahagiaan yang tiada putusnya adalah kebahagiaan batin sebenarnya. Seperti itu. Sebagian besar kita itu adalah salah jalan sebenarnya. Salah cara mengijmali suatu kalimah. Sebenarnya wahwa ma'akum ainama kuntum. Di mana kamu berada, di situ tempatnya Allah ya. Berarti Allah tidak pernah jauh dari diri manusia, dari kita. Seandainya Allah itu jauh dengan kita, berarti matilah jasad ini. Yang disebut dengan mukmin adalah orang yang mengikuti sifat-sifat Rasul. Itu yang disebut dengan mukmin, siddiq, ya. Orang yang jujur di dalam menjalankan perintah, amanah, ya, dan tablik, patonah, jujur, baik dalam segala hal perbuatan sebenarnya, ya. Cahaya pandangan Allah yang lebih besar daripada cahaya matahari, maka pandanglah diri pada diri. Lihatlah diri pada diri sebenarnya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna. Ya. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran itu, tapi yang dimaksudkan Al-Quran yang mana? Al-Quran yang bisa berjalan dan Al-Quran yang berkalam, yaitu pada diri. Itu. Allahu Aliyul Azim. Allah Maha Tinggi dan Agung, ya. Di mana ketinggian dan keagungan Allah? Jika kita mengatakan di luar diri, kita menghayal jadinya, ya. La, ya. La. La maujudu illallah, ya. Tiada yang berwujud pada alam ini, pada diri ini selain daripada Allah, ya. Tidak ada yang berwujud sebenarnya pada diri ini selain daripada pada Allah. Jika kita tiada mampu untuk membedakan luar dan dalam, zahir dan batin, itulah yang merupakan kekeliruan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pandanglah yang hidup di atas yang hidup sebenarnya, ya.
rahasia atau rasa di atas rasa, rupa di atas rupa, ya. Zahir dan batin menjadi satu pada diri nyata sebenarnya, ya. Begitu. Jika setelah nampak suatu bayang, berarti terlihat sudah. Nah, kalau kita sudah mampu melihat bayangannya, bayangan diri, ya, itulah bayang-bayangnya Allah. Sebenarnya, siapa yang memandang dan siapa yang dipandang? Allah lihat diri sebenarnya, ya. Allah ada Muhammad. Muhammad fardu wujud, ya. Adam mumkinal wujud, ya. Yang boleh ada dan tidak wujud Allah, yang wajib adanya wujud sebenarnya. Seperti itu. Wujud laki dan perempuan jadikan satu tunggal, ya. Sekalipun apapun yang berwujud, jadikan tunggal wujud. Jadikan tunggal rasa, tunggal hidup, tunggal kalam. Allah nama kumpulannya. Begitu. Yang berwujud-wujud pada alam ini tetap satu wujud. Ya, itu namanya tauhid. Itu namanya tunggal. Itu namanya ahad. Ya, seperti itu. La mentiadakan segala sesuatu wujud. Selain Allah saja yang wujud. Sebenarnya pada diri, ya. Maka yang banyak itu adalah satu, yang satu itu adalah banyak. Kita harus bertekad, ya. Tekadkan pada diri. Bukan mengaku dan diakui sebenarnya, ya. Jika ada hidup Allah, ada hidup kita, berarti menjadi dua. Jika ada kuasa Allah, kuasa kita, berarti menjadi dua kuasa. Jangan diduakan, tunggalkan, menjadi satu, menjadi tunggal pada Allah. Yang hamba adalah jasad kasar sebenarnya, ya, yang tiada berdaya, yang bisa sehat, sakit, dan lain sebagainya. Manusia itu adalah firman Allah sebenarnya. Karena manusia itu penuh dengan huruf, ya, dan huruf, ya, dari alif sampai ya. Itulah manusia. Manusia itu adalah zat sebenarnya, sifat, asma, dan af'al. Setunggalkan menjadi satu semua itu. Maka dikatakan manusia itu rahasia. Ya, itu. Maka dikatakan manusia itu adalah rahasia. Satu hidup. Makanya menjadi setunggal wujud. Itu. Setiap pergerakan tubuh ini harus diakui atau diingat dengan tunggal gerak. Sebenarnya tunggal kehendak. Begitu. Yang disebut dengan haluat, kita harus memeriksa, ya, membaca diri, ya, memeriksa diri, memahami kepada diri. Sebenarnya Allah itu bukan suatu bentuk atau rupa, akan tetapi Allah selalu berada pada setiap bentuk, setiap rupa, ya. Itulah kebesaran zat yang mutlak dan itlak pada diri sebenarnya, ya. Sejatinya urat manusia itu berjumlah 144 sebenarnya. Itulah jumlah asma Allah dan asma Rasul yang ada pada Al-Fatihah itu sebenarnya. 7 indera 7 indera anggota zahir dan batin itu semua harus dibacakan Al-Fatihah. Begitu supaya sempurna, ya, pada diri. Allah itu habir, ya. Maha terang sebenarnya Allah itu. Allah itu mubin, maha nyata. Maka di mana tempat keterangan dan kenyataannya Allah?
tentu sekali pada diri manusia yang paham kepada dirinya itu adalah sejatinya hidupnya Allah. Begitu. Zat adalah Allah. Muhammad adalah sifat. Muhammad kekasih Allah. Muhammad mana yang dimaksud? Muhammad rahasia pada diri, yaitu nur, pancaran sinar yang amat cemerlang pada diri alamnya Allah. Itu samar-samar tapi sangat jelas, nyata, serta pada diri sebenarnya, ya. Sebagian besar kita itu berguru kepada yang mati, ya. Kita itu berguru kepada yang mati. Tidak pernah kita mau berguru kepada yang hidup. Nah itu. Maka bergurulah kepada yang hidup tiada mati. Itulah guru yang mursyid. Ya. Barang siapa yang bisa seperti itu, ya. Barang siapa yang bisa seperti itu, ialah yang akan hidup dari dunia sampai di akhirat nanti itu. Napas tak napas, nupus napas, ampas, napas keluar masuk, napas mengidari, dan sisa napas. Ya, pengakuan aku Allah itu adalah raga yang paling dalam, bukan yang luar sebenarnya. Maka kita disuruh berkaca, rupa luar dan dalam itu adalah sama. Ya, begitu. Jasad, roh, arwah, nyawa, ya, dan roh, ya, tidak dapat dipisahkan sebenarnya. Yang biasa disebut zat yang berkumpul pada pendengaran sebenarnya itu. Berkumpul pada pendengaran. Itulah rahasia hidup pada manusia sebenarnya, ya. Itulah yang merupakan hidup pada manusia. Yang disebut dengan Baitul Ma'mur, ya, itu adalah di dalam otak kecil manusia. Itu yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Disitulah tempatnya roh idapi, ya. Roh yang suci itu, roh yang baik itu, ya. Itulah yang tiada putusnya mengingat, menyebut, menyembah kepada dirinya sendiri. Seperti itu. Semoga semua itu menjadi ibadah, ya. Ingat gerak badan, kehendak batin, kesempurnaan batin ada pada sifat atau nur, ya. Sifat diatur oleh roh, ya. Di dalam roh ada hidup dan rasa menjadi setunggal dalam wujud. Sebenarnya seperti itu. Manusia adalah perwakilan, ya, dari perbendaharaan yang gaib, yang biasa disebut amri. Mana yang mewakili roh, nyawa, hati, dan jasad. Begitu. Di dalam batin ada Ka'bah, yaitu kalbu mukminin baitur rahim. Hati yang bersih, yang suci, ya. Disitulah tempatnya kesempurnaan hidupnya Allah. Gerakkanlah roh ini dengan hidupnya Allah. Jika ia tiada bergerak merasa bareng dengan Allah, itulah yang merupakan siksa yang amat pedih itu. Begitu maksudnya. Ilmu yang berbukti itu kita harus tahu maksud dari apa yang kita ucapkan sebenarnya, ya. Dan kita harus tempatkan masing-masing pada diri. Maksudnya
Allah lagi di mana kita maksudkan ya. Kalau kita menyebut Allah atau mengucap Allah, di mana posisi yang kita maksudkan? Berpikirlah di bagian roh, nyawa, hati, dan jasad. Begitu. Baru bisa menjadi ainul yakin, hakul yakin. Menjadi hak keyakinan kita. Begitu. Sehingga malaikat, jin, setan disuruh sujud kepada Adam. Ya, sehingga semua disuruh sujud kepada Adam. Kenapa sampai demikian? Karena rahasia Allah ada pada manusia. Al insanu sirri ana sirruhu. Seperti itu. Arti Adam, alif, dal, dan mim ya. Allah diri manusia yang paham kepada dirinya. Sebenarnya begitu. Perkara yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pelihat kita ini sebenarnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita bisa mengenal segala sesuatu itu dari pelihat. Nah itu, pelihatnya siapa? Pendengarannya siapa? Nah itu, kalamnya siapa? Tidak lain, hanyalah kembali kepada yang hak ya. Allah nama kumpulannya. Begitu. Kenapa kita tidak bisa kenal kepada Allah? Ya, kenapa? Ya, silau karena kebesaran nurnya yang memancar pada diri. Sebenarnya Muhammad adalah awal. Ya, Muhammad itu adalah awal dan akhir. Ya, awal dan akhir. Karena nama Muhammad sudah terpampang di atas babul aras ya, pintu gerbang aras ya. Di situ tempatnya ditulis besar-besar, maksudnya ya. Dikatakan akhir adalah pada akhir zaman tempatnya dilahirkan. Begitu. Sebenarnya seperti itu ya. Seandainya kita gabungkan ya nama Allah dan Muhammad ya menjadi Allah Muhammad, maka harus dipisahkan ya Allah, ya Rasulullah atau ya Muhammad. Begitu cara kita, caranya kita ya supaya terpisah. Jangan digabungkan Allah dan Muhammad. Kalau tidak ada titik dan koma maka ia akan menjadi satu. Jangan sampai nanti salah paham menjadinya Allah Muhammad. Maka kita akan tambah keliru Muhammad jadinya Allah. Jangan sampai seperti itu. Maka setiap mengucapkan kalimat harus ada titik dan koma. Itulah yang membedakan maksudnya. Iman itu bukan ucapan lisan ya. Yang mengatakan aku percaya pada Tuhan. Iman itu di dalam kalbu. Nah itu. Maka iman itu bukan dinyatakan dengan lidah ya. Nah itu. Kalau kita sudah alim mengatakan diri kita sudah beriman. Jangan seperti itu. Sebenarnya pasrahkan saja, kembalikan saja. Hanyalah kepada Allah. Sebenarnya seperti itu ya. Kita harus kembali kepada Allah tunggalnya, esatnya, esanya maksudnya. Keajaiban bismillah. Keajaiban bismillah ya, yang 7 kalimat. Rabbul malaikatu warruh la ilaha illallah. Itulah keajaiban bismillah yang 7 kalimat. Rabbul malaikatu warruh la ilaha illallah. Khususkan dan tujukan kepada tujuan kita maksudnya. Allah itu diri batin, Muhammad itu zahir, diri zahir maksudnya ya. Adam itu jasad sebenarnya.
Jibril itu saudara kita, cahaya. Sebenarnya surga dan neraka ada di hati kita. Alam luas itu batiniahnya Allah. Sebenarnya ya, alam yang luas itu sembahyang mutlak dan itlak itu adalah gerak diri sebenarnya. Kita sedang berjalan di atas sirot sekarang. Hati-hati dalam perjalanan kita. Itulah keilmuan. Allah dan manusia itu adalah satu sebenarnya. Allah tanpa rupa, ya. Rupa suryanya Allah. Allah rupa wujud sebenarnya, ya. Hijab terbesarnya manusia adalah kita masih berprasangka bahwa masih ada wujud lain selain daripada wujudnya Allah. Itulah dinding pemisahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan yang singkat pendek ini bisa memberikan pemahaman yang lebih cepat dipahami. Insya Allah ya, dengan izin Allah. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, maka saya akan minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang membuat tersinggung dan salah paham ya. Dan sebagai akhir daripada ucapan saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.